Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan manajemen transaksi sistem pembelian online menggunakan MySQL. Untuk anggota kelompok kita sendiri, yaitu ada Don Bosco Radianto, terus ada saya sendiri, Fauzan Eskuri Lubis, terus ada Naswan Zianur Rahman, lalu ada William Kenziro Simanjuntak. Lalu buat selanjutnya akan dibacakan oleh William. Nah, untuk latar belakang, di tengah perkembangan era digital, kebiasaan belanja masyarakat kini semakin bergeser ke platform daring. Perubahan ini mendorong perlunya sistem informasi yang didukung oleh basis data yang kuat dan andal. andal. Dalam sistem belanja online, aspek krusial yang harus diperhatikan adalah keamanan serta ketepatan data selama proses transaksi. Setiap tahapan seperti pemeriksaan ketersediaan barang, proses pembayaran, hingga pencatatan transaksi harus dijalankan secara akurat untuk menghindari kesalahan atau kehilangan data. Di sinilah pentingnya manajemen transaksi dalam basis data, yang biasanya didukung oleh perintah-perintah SQL seperti start, transaction, commit, rollback, dan save point untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Lanjut. Di sini ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana struktur tabel yang diperlukan untuk sistem pembelian online. Kedua, ada bagaimana implementasi manajemen transaksi pada proses pembelian online. Ketiga, ada bagaimana peran save point dan rollback dalam mengelola error selama transaksi. Boleh lanjut. Di sini ada tujuan penelitian. Pertama, ada mendesain struktur tabel untuk sistem pembelian online. Kedua, ada mengimplementasikan manajemen transaksi dengan SQL. Ketiga, ada mendesain struktur tabel untuk sistem pembelian online. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat yang penting, baik dari segi teori maupun aplikasi praktis. Dari sisi teori, penelitian ini membantu memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai konsep manajemen transaksi dalam sistem basis data, terutama terkait penerapan prinsip ACID atau ACID dalam konteks nyata seperti transaksi pembelian secara online. Sedangkan dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengembang sistem e-commerce dalam merancang dan mengelola transaksi SQL dengan cara yang aman dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti penggunaan fitur save point dan rollback sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya inkonsistensi data ketika terjadi kesalahan selama proses transaksi. Lanjut. Selanjutnya dilanjutkan dengan Don Bosco. Silakan Bosco. Oke, baik. Di sini ada struktur tabelnya. Di sini kita harus membuat tabel terlebih dahulu untuk rancangan basis data yang baik. Nah, di sini ada tabel produk yang isinya ada ID produk sebagai primary key-nya, terus ada nama produknya, terus ada harga yang hitungannya desimal, terus ada stok juga yang hitungannya angka. Lanjut. Jadi terus di tabel kedua ada tabel pengguna, yaitu isinya ID pengguna sebagai primary key-nya, terus ada nama, terus saldonya untuk hitungannya desimal juga. Lanjut. Untuk berikutnya ada tabel keranjang yang isinya ada ID keranjang sebagai primary key-nya, terus ada ID pengguna yang hitungannya angka, ada ID produk, dan jumlah. Lanjut. Selanjutnya ada tabel transaksi yang isinya ada ID transaksi sebagai primary key-nya, terus hitungannya angka,
ada ID pengguna, hitungannya angka, terus ada total desimal, ada waktu atau date time. Ini tergantung kalau penggunaan waktunya tuh setelah memasukkan data gitu intinya. Lanjut. Terus di sini ada tabel terakhir yaitu tabel detail transaksi yang isinya ada ID detail itu sebagai primary key-nya. Terus ID transaksi hitungannya angka, ID produk juga angka, ada jumlah angka, terus untuk subtotalnya hitungannya desimal juga. Lanjut. Nah, di sini untuk setelah membuat table itu kita harus memasukkan sebuah data gitu. Nah, di sini ada memasukkan data yaitu ID produknya 101, terus nama produknya keyboard mechanical, harganya 50.000, untuk stoknya ada 10. Terus di berikutnya ada ID produknya 102, untuk nama produknya mouse gaming, harganya 30.000, stoknya 15. Kalau sudah kita enter, lalu untuk menambahkan selanjutnya itu ke tabel pengguna, yaitu ada ID pengguna 1, namanya Ahmad, saldonya itu 200.000. Terus di enter. Untuk tabel keranjangnya itu diisi dengan ID keranjangnya 1, ID penggunanya 1, ID produknya itu 101, jumlahnya 2. Selanjutnya. Akhirnya pas kita select from, yaitu untuk menampilkan semua datanya dari data select from produk itu ada keyboard mechanical, mouse gaming. Untuk select produk dari pengguna itu ada namanya Ahmad, saldonya 200.000. Untuk tabel keranjang itu ada ID keranjang yaitu 1, ID pengguna 1, ID produk 101, jumlahnya 2. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Naswan Zian Nur Rahman Syafi'i dengan NIM 2410501125. Oke, jadi di sini ada simulasi transaksi SQL atau yang pertama ini ada start transaction. Jadi start transaction ini adalah fungsinya untuk menandai awal transaksi. Jadi semua perintah berikutnya ini tidak akan langsung dieksekusi secara permanen. Hingga kapan? Hingga commit atau rollback. Jadi amat sangat berguna jika kita semua ingin menguji apakah serangkaian perintah berhasil dijalankan atau tidak. Oke, jadi yang kedua ada simulasi transaksi SQL, itu SafePoint. Jadi SafePoint ini biasanya digunakan untuk menandai titik aman dalam transaksi. Jika terjadi kesalahan setelah titik tersebut, kita bisa merollback ke titik ini tanpa membatalkan seluruh transaksi. Contohnya SafePoint simpan underscore pertama titik koma. Oke, selanjutnya ada simulasi transaksi SQL update. Nah, jadi ketiga ini ada 2 update. Nah, jadi dalam kedua ini adalah untuk perubahan yang mana belum permanen hingga commit. Jadi bisa kita lihat kedua update ini itu data-datanya belum permanen. Hingga kapan? Hingga kita mengcommit dari tersebut. Jadi sewaktu-waktu bisa kita batalkan dengan rollback. Oke, selanjutnya di sini ada simulasi transaksi SQL insert info, memasukkan data baru, dan simulasi transaksi SQL. Oke, insert info atau memasukkan data baru. Di sini tertera seperti insert info pengguna, ID pengguna, nama alamat, terus dan lain-lain. Nah, jadi ini tuh dilakukan dalam transaksi yang mana bisa digagalkan dengan rollback sehingga tidak muncul database-nya hingga dilakukan commit. Selanjutnya ada query set, simulasi transaksi SQL query set.
Nah, preset ini biasanya digunakan untuk menyetel kondisi atau konfigurasi tertentu. Contohnya, set auto commit sama dengan 0 titik com, yang mana artinya setiap perubahan data tidak otomatis disimpan ke database. Harus menggunakan commit terlebih dahulu untuk menyimpan atau rollback untuk membatalkan. Nah, selanjutnya di sini ada output tabel select from produk, select from pengguna, dan juga ada output tabel select from transaksi dan select from detail transaksi. Nah, oke. Jadi di sini itu menampilkan seluruh isi tabel, mana bisa digunakan sebelum atau sesudah transaksi untuk melihat perbedaan. Karena tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah transaksi berhasil diterapkan atau tidak. Lalu bisa dibandingkan antara sebelum dan setelah commit atau rollback. Jadi bisa kita lihat di sini itu tujuannya itu untuk memverifikasi apakah transaksi bisa diterapkan atau tidak. Lalu bisa dibandingkan antara sebelum dan sesudah commit atau rollback. Yang mana dari kesimpulan alur transaksi ini adalah urutan logis transaksi ini itu dimulai dari start transaction, lalu save point, lalu perubahan data yaitu update pengguna set, nama dan lain-lain, lalu tambahkan data, lalu commit. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, buat selanjutnya di sini ada penggunaan rollback. Penggunaan rollback itu buat apa sih? Penggunaan rollback itu apabila transaksi dibatalkan menggunakan perintah rollback, atau kita di sini menggunakan tadi kita mau menggunakan perintah rollback to save point. Jadi kita buat rollback ini kita buat save point di awal. Nah, dari save point itu kita bisa rollback eh, ke kembali ke save point yang kita buat. Di sini eh, kita buat save point di setelah awal transaksi, jadi kita bisa ngerollback ke awal transaksi. Jadi kita menggunakan perintah rollback to save point awal transaksi. Itu misalkan kalian udah membuat table-table dan start transaction, itu kalian membuat sebuah update atau table semacamnya. Jika kalian merasa kayak ada yang salah nih tengah jalan atau ada yang kurang tengah jalan, nah ini fungsinya rollback itu buat kita kembali ke save point yang kita buat di setelah kita start transaction. Jadi kita bisa edit-edit nih, misalkan di sini keyboard mechanical, awal table itu keyboard mechanical, tapi kita mau nambahin table lagi mouse gaming, jadi kita bisa ngisinya itu lewat tadi rollback, jadi kita kembali. Oke, nah di sini tuh tadi dari hasil yang udah dibuat table dari start transaction, jadi kita mau lihat nih, awalnya kan tadi 8. Nah, setelah di rollback sekarang menjadi 10. Kenapa? Karena kita kembali ke program ke save point yang sebelum kita update menjadi 8. Oke, Lah. Dan juga di sini ada select from pengguna sama. Jadi awalnya 200.000 emang. Tapi tadi di update si Ahmad ini membeli 2 buah keyboard mechanical yang harganya 50.000, uang dia 200.000, berkurang 100.000. Nah, setelah di rollback, uang dia juga kembali menjadi 200.000. Jadi rollback itu fungsinya buat kembali ke awal start transaction. Jadi uh, itu mengembalikan. Lanjut. Dan di sini juga ada select from transaksi. uh, Tabelnya diupdate. uh, jadi tabelnya itu sebelumnya kosong, jadi belum ada start transaction, makanya pas di rollback hasilnya empty set. Lanjut, buat select from detail transaksi juga sama, karena belum di pas kita naruh save point itu pas belum diupdate, jadi hasil transaksi dan detail transaksinya masih empty. Lanjut. Oke,
Di sini ada penggunaan commit. Nah, penggunaan commitnya apa sih? Setelah kalian menggunakan perintah start transaction, kalian sudah membuat table-table atau update dari table kalian. Nah, fungsi commit ini tuh untuk meng mengkunci mengkunci table yang udah kalian buat. Jadi, kalau kalian udah buat start transaction, terus kalian sudah buat table, udah buat update, udah buat ini, lalu kalian commit. Nah, jadi meskipun kayak kita udah buat save point, nah itu gak bakal berfungsi. Karena kenapa? Karena commit ini udah mengkunci dari program atau table yang kita buat di sebelumnya. Jadi commitnya ini tuh ya udah mengunci. Makanya ini nih. Jadi kalau tadi tuh setelah sorry kita mundur dulu. Nah, di sini nih. Ini setelah start transaction mana sih? Wih, ini start transaction bla 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 bla. Kita isi ini. Nah, kalau kita isi commit setelah insert into di akhir pemrograman, nah maka kita nggak bisa rollback lagi ke sini. Kita nggak bisa rollback ke sini lagi. Kita nggak bisa rollback ke sebelum kita awal transaksi. Jadi di sini saya produknya 8 karena sudah dibeli sama ini penggunanya Ahmad. Oke, lanjut. Dan itu sama, jadi saya transaksi juga eh, muncul. Jadi rollback tuh nggak bisa lagi, kita nggak bisa pakai rollback lagi karena udah di commit. Oke, eh, untuk kesimpulannya, lanjut kita ada kesimpulan. Penelitian ini bermanfaat secara teori dan praktik. Secara teori, penelitian ini membantu mahasiswa lebih memahami manajemen transaksi dalam basis data, khususnya penerapan prinsip ACID atau ACID dalam transaksi online. Secara praktis, hasilnya bisa dijadikan acuan bagi pengembangan e-commerce dalam membuat sistem transaksi SQL dan efisien. Penelitian ini juga menentukan pentingnya penggunaan fitur save point dan rollback untuk mencegah dan tidak konsisten kekonsistenan jika terjadi kesalahan saat transaksi berlangsung. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.